Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Faida Hakim dengan NPM 10090120145 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh pengungkapan green banking terhadap perusahaan pada perusahaan sektor perbankan tahun 2019 sampai 2021 yang terdata di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama diawali dengan latar belakang di sini menjelaskan yaitu terjadinya penurunan harga saham pada PT Bank BCA itu turun menjadi 0,84%. Dan adapun selain Bank BCA juga itu terjadi penurunan saham pada Bank Raya Argo dan Bank UNB itu turun menjadi 28,65%. Nah, penurunan tersebut itu bisa dipengaruhi oleh pertumbuhan kredit yang melambat. Dan salah satu untuk meminimalisir kerusakan lingkungan adalah dengan menerapkan konsep green banking. Nah, di mana green banking di sini adalah bank yang menerapkan kegiatan ramah lingkungan. Rumusan masalahnya itu bagaimana pengungkapan green banking berpengaruh terhadapnya perusahaan. Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah. Adapun untuk kegunaan penelitian ini ada dua, kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Selanjutnya masuk ke dalam kerangka pemikiran. Nah, di dalam kerangka pemikiran di sini itu ada dua teori yang digunakan. Yang pertama ada teori sinyal dan teori legitimasi. Selanjutnya ada berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan, maka hipotesis penelitian yang akan diuji adalah hipotesis satu, yaitu pengungkapan green banking berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Untuk pengungkapan green banking, untuk penelitian terdahulunya bahwa pengungkapan green banking ini berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan itu Bursa Efek 2021. Selanjutnya ada metode penelitian. Nah, objek penelitian ini adalah pengungkapan green banking, corporate social responsibility, dan nilai perusahaan. Untuk metode penelitian ini adalah verifikatif dengan kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada dokumentasi. Untuk populasinya itu berjumlah 47 populasi yang terdaftar di BI 2019 sampai 2021. Sampel di sini menggunakan teknik propulsive sampling yang berjumlah 15 perusahaan. Untuk teknik analisis data ini, teknik analisis data dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Untuk uji asumsi klasik itu ada tiga, ada melalui hanya uji normalitas saja. Untuk model regresinya di sini model menggunakan data panel, yaitu ada common effect model, fixed effect model, random effect model. Untuk menguji persamaan regresi yang akan diestimasi ini dapat digunakan oleh tiga pengujian, itu ada uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange. Untuk rancangan hipotesisnya ada uji F, uji T, dan uji determinasi. Berikutnya ada statistik deskriptif dan hasil uji asumsi klasik. Nah, di sini ada dapat dilihat dari tabel satu di atas bagaimana keadaan tiap variabel selama 3 tahun dari setiap bulannya, yaitu yang berisikan 45 data yang dikalkulasikan nilai tertinggi ada maksimum, nilai terendah, minimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Nah, angka yang dihasilkan pun itu sangat fluktuatif untuk mengikuti keadaan yang ada pada setiap tahunnya. Selanjutnya ada hasil uji normalitas. Jadi berdasarkan gambar ini dapat dilihat dari probabilitas atau nilai signifikasi yang diperoleh dari uji Jar-Kuerber, yaitu sebesar 0,328, yang mana ini lebih besar dari 0,05, yaitu yang artinya maka dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal. Selanjutnya ada pemilihan model data dan pengujian hipotesis. Yang pertama ini ada hasil uji Chow. Nah, uji Chow di sini jadi berdasarkan tabel di atas, nilai Chow menunjukkan nilai coefficient R sebesar 0,00, yaitu lebih kecil dari 0,05. Maka hasil uji Chow menolak, yang artinya menolak common effect model dan mengikuti fixed effect model. Selanjutnya ada berdasarkan uji Hausman, berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai coefficient Chi-square random sebesar 0,5102 itu lebih besar dari nilai 0,05. Maka hasil uji Hausman menerima dan artinya menolak fixed effect model dan mengikuti random effect model. Selanjutnya ada uji LM. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai cross section Blues-Pagan ini sebesar 0,0170, yang mana lebih kecil dari 0,05. Maka hasil uji Lagrange multivariate menolak, yang artinya menolak common effect model dan mengikuti random effect model. Selanjutnya ada hasil dari lanjutan yang tadi, ini ada hasil regresi linear berganda, yaitu untuk itu bisa dilihat dari koefisiennya. Untuk nilai perusahaannya sebesar 7,440, dan untuk pengungkapan green bankingnya 5,264. Selanjutnya ada berdasarkan tabel tersebut nilai probabilitas F statistik yaitu sebesar 0,006, di mana apabila dibandingkan dengan taraf signifikansi 5%, maka probabilitas ini lebih kecil dari 0,05. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen pengungkapan green banking berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada hasil UJT, jadi berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial yang diperoleh dengan probabilitas variabel pengungkapan green banking sebesar 0,034. Selain itu dapat dilihat juga dari perbandingan antara T hitung dan T tabel. Maka ini dapat disimpulkan bahwa hasil itu diterima, yang artinya secara parsial variabel pengungkapan green banking berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada tabel uji koefisien determinasi. Jadi berdasarkan tabel di atas memperoleh nilai koefisien diperoleh sebesar 0,4359, dan nilai tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan green banking ini berpengaruh sebesar 43,5% terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di B tahun 2019 sampai 2021. Selebihnya nilai 56,41% itu bisa dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya ada pembahasan. Jadi berdasarkan hasil uji T, pengungkapan green banking memiliki nilai signifikasi 0,0034. Nah, jika dibandingkan dengan alpha 0,05, maka nilai signifikasi 0,034. Angka tersebut menunjukkan bahwa kurang dari 0,05. Nah, di mana pengaruh 66% ada di variabel lain. Nah, maka ini juga sesuai dengan teori referensi, yang artinya pengungkapan green banking ini berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Untuk hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bus et al. 2021 yang menunjukkan bahwa dampak pengungkapan perbankan hijau terhadap total kekayaan perusahaan. Studinya menunjukkan bahwa peningkatan kerja pasar bank secara signifikan dibantu oleh perbankan ramah lingkungan. Dan dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa untuk meningkatkan kinerja bisnis, bank perlu melakukan inisiatif green banking, yang dimana dalam penelitian ini juga yang digunakan yaitu unit analisisnya adalah kesamaan. Untuk salah satunya keterbatasan penelitian ini adalah diperkirakan peneliti lain dapat menambahkan objek penelitian dan periode tahun penelitian. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi berdasarkan analisis dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa pengungkapan green banking berpengaruh terhadapnya perusahaan. Mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.